قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وعلى آله وصحبه kita berikan faedah insyaallah, faedah yang sangat penting kaum muslimin dan terkhusus Ahlus Sunnah wal Jamaah Thullabul Ilm, yaitu hafizakumullah termasuk dari usul Ahli Sunnah wal Jamaah, dari usul sunnah, dasar Ahli Sunnah wal Jamaah dari zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan sahabatnya sampai zaman sekarang dan sampai hari kiamat biidznillah subhanahu wa ta'ala, yaitu hafizakumullah الرجوع إلى المحكمات وترك المتشابهات، الاستدلال بالمحكم وإرجاع المتشابه إلى المحكم، yaitu hafizakumullah bahwa Ahlussunnah wal Jamaah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa mereka rahimahumullah mengembalikan atau mereka kembali kepada dalil yang muhkam, dalil yang jelas, baik di dalam kitabillah subhanahu wa ta'ala atau di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau al-ijma', kembali kepada dalil yang jelas. Dan mereka menjadikan yang muhkam, yang jelas itu dasar di dalam hidupnya. Mereka memegang dalil tersebut dan mengembalikan kepadanya seluruh dalil yang mutasyabih. Yang mutasyabih adalah dalil yang tidak jelas, dalil yang bisa artinya bisa diartikan dua makna. Yang menentukan makna yang benar adalah al-muhkam. Disebabkan hafizakumullah karena Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan bahwa Allah azza wa jalla anzala al-kitab, ilaika al-kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. فقول الله سبحانه وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu, menurunkan dalil dari Quran dan wahyu sunnah. Sebagian dari dalil tersebut, kebanyakan adalah dalil yang muhkam, dalil yang jelas, hunna ummul kitab, menjadi ibu kitab, ibu dalil, dasar dalil. Wa ukhra mutasyabihat, dan ada sebagian dari dalil mutasyabih. Mutasyabih yang maknanya bisa lebih dari satu. Ada yang bisa maknanya bisa salah faham, bisa diartikan dengan makna yang tidak benar. Maka disuruh kita kembalikan kepada al-muhkam supaya kita bisa mengetahui mana makna yang dimaksud.
Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun ahlul bid'ah, wa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah ibtigha' ta'wilih. Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan manhajnya ahlus sunnah, manhaj yang hak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan manhajnya ad-dhalal supaya kita menjauhkan diri dari manhaj tersebut. Amma alladhina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang di dalam hatinya zayg, ada hawa nafsu, ada dhalal, falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Jika ada orang yang di dalam hatinya hawa nafsu, ada inginan yang jelek, ikutil bid'ah, maka Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan bahawa mereka ini fayattabi'una ma tashabaha minhu. Berarti lawannya apa? Yang hatinya bersih, yang hatinya baik, yang atas al-haq, yang benar, mereka tidak mengikuti al-mutasyabih. Mereka mengikuti apa? Al-muhkam. Menjadi jalan yang sesat, tandanya ahlul dhalal jika mereka mengikuti al-mutasyabih. Amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah. Sebabnya mereka mengikuti al-mutasyabih karena ingin mencari fitnah, mencari ta'wil, tafsir yang cocok apa yang di dalam hatinya mereka. Maka bihamdillah subhanahu wa ta'ala termasuk atau setiap dasar ahlus sunnah wal jamaah, setiap dasar di agama Islam ada ayatun muhkamat. Ayatun muhkamat, jelas, wadihatun bayyinat. Dan ahlus sunnah wal jamaah mengikuti hal tersebut. Ahlul dhalal yattabi'una al-mutasyabih. Sangat jelas qaulullah subhanahu wa ta'ala, qul huwallahu ahad. Allah hanya satu, jelas. Wa ilahukum ilahun wahid. Ada yang ragu di sini? Enggak ada yang ragu. Beberapa ayat yang muhkamat, yang jelas mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu. Ada ahlul dhalal mengatakan ada waliyadu billah dua ilah. Wa huwa alladhi fil ardi ilahun fis samai ilah. Kata mereka berarti ada Tuhan di bumi, ada Tuhan di langit. Dalilnya ayat yang tadi dibacakan. Hadza mutasyabih. Lianna ma'na fil ardi ilah adalah ma'bud, ya'buduhu ahlul ard. Fis sama'i ilah, maknanya ilah dalam bahasa Arab, dalam syariat adalah ma'bud, ya'buduhu ahlus sama'. Sangat jelas hafizakumullah. Yang yastadil, yang menggunakan ayat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bukan di langit dan di bumi, ini istadillu bil mutasyabih, disebabkan makna ilahun ma'bud ya'budu ahlus samai wal ard. Sebagaimana dikatakan si raja ini bersiden di pulau ini sama pulau sana. Dia di satu pulau. Cuman seluruh pulau di sini
negara ini misalnya, mereka mengangkat dia sebagai presiden, padahal dia di satu tempat. Walakinna ahlal mutasyabih, ahlal zayg, mereka mencari dalil yang mutasyabih ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Dan jika kita rincikan contoh dari zamannya Khawarij dan Syiah, al-Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah wal Mutasawwifah, dan firqah-firqah yang setelah mereka, dan firqah al-Ikhwan al-Muslimin dan firqah yang lain, sangat banyak contoh bahwa mereka selalu mencari dalil mutasyabih. Saya berikan contoh supaya ditahu apa yang dimaksud di sini. Barakallahu fikum. Jelas عند أهل السنة والجماعة barakallahu fikum, dalil ini satu contoh. InsyaAllah mungkin di majlis lain saya ingin jelaskan dasarnya Ahlus Sunnah dan dasarnya Ahlul Bid'ah. Bedanya dasar Ahlus Sunnah di mana dengan Ahlul Bid'ah, dengan beberapa contoh. Contoh yang satu ini saya jelaskan. Al-Muhkam, yaitu dengan beberapa ayat dari kitabullah Azza wa Jal, beberapa hadis yang sangat banyak, bahkan ijma'u ahli sunnah wal jamaah bahwa taat kepada pemerintah, tidak boleh al-khuruj ala al-hakim. Sangat banyak hadis, lebih dari 80 hadis, lebih. Muhkam bayyin, اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. السمع والطاعة لولي الأمر. Yang jelas ini menjadi dasarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, muhkam fi hadzal amr. Adapun al-ikhwan al-muslimin, mereka tinggalkan yang muhkam ini. Mereka mengatakan, tetapi ada fulan ibni fulan, alim al-fulani, dia telah kharaja ala wali al-amr. Tarakul muhkamat wa akhadhu yabhathuna 'anil mutasyabihat min al-adillah. Kenapa mereka tinggalkan muhkam? Kenapa mereka tidak menggunakan dalil yang muhkam? Mereka menggunakan dalil mutasyabih karena fi qulubihim zayghun, ingin mereka merontak. Jadi cari dalil yang mutasyabih. Beberapa dalil Quran wa sunnah yang sangat banyak dan ijma'u al-ulama tinggalkan. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Karena itulah bidakumullah, termasuk dasarnya al-ikhwan al-muslimin, mereka termasuk dasarnya mereka adalah membolehkan apa? Al-khuruj ala al-hukam. Baca kitabnya mereka, dengar ceramahnya mereka, itu memang selalu yang mereka bahas. Selalu yang mereka ulangi. Akan tetapi ketika ada yang menjadi presiden dari golongan mereka, jika ada di antara mereka menjadi presiden yang masih ada atau yang sudah diturunkan ataupun yang masih ada sekarang, masih ada di antara mereka menjadi presiden di negara luar,
Jika masyarakat ingin khuruj, memberontak, baru mereka ingat dalil-dalil yang mengharamkan khuruj. Baru ingat. Ya. Padahal si presiden tersebut dia berhukum bukan dengan hukum Al-Quran was sunnah, bukan dengan syariat. Sama yang sebelumnya, yang bukan dari golongan mereka, tetapi mereka membolehkan khuruj ketika presiden bukan dari golongan mereka, dan mengharamkan khuruj jika di golongan mereka. Jelas? Mutasyabih wa ittiba'ul hawa. Saya hanya berikan contoh. Dan yang saya maksud di sini mau jelaskan dengan insyaallah sedikit saja faedah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, dasarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu tarku ahli bid'ah wal ibti'ad anhum wa 'adami as-sama'i minhum wa 'adami mujalasatihim. Dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah meninggalkan ahlul bid'ah, menjauhkan diri dari ahlul bid'ah, tidak mendengar ceramahnya mereka, tidak duduk sama mereka. Kama jaa fil hadis min hadits Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, dalam tafsir ayat yang tadi, wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min, qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum man samma Allah fahdharuhum, jika kalian lihat yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, yaitu ahlul zaygh, maka fahdharuhum, tinggalkan mereka, hati-hati dari mereka. Telah jelas ya ikhwah, ijma'us salaf, seluruh ahlus sunnah, tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan boleh duduk sama ahlul bid'ah wa ahlul dhalal wal zayg. Jelas ini ahlus sunnah ajma'u ala hadha. Hada muhkamun. Adapun bisa jadi dapat fatwa dari syekh bahwa syekh tersebut mengatakan boleh kita duduk sama fulan ibni fulan. Padahal yang berfatwa itu adalah ulama sunnah. Ini yang mutasyabih, yang mana mestinya hafizakumullah ada makna yang bisa dibawa ke makna sunnah benar, bisa dibawa ke makna yang tidak benar. Karena dia sunnah, maknanya makna benar, insyaallah. Dia tidak menselisihi ijma'us sunnah. Adapun makna yang bisa dibilang tidak benar, yaitu duduk sama orang yang tidak benar, sama ahlul bid'ah. Padahal syekh tersebut tidak mengetahui bahwa orang itu memiliki atau ada di badannya kesalahan-kesalahan yang menselisihi sunnah. Yang dimaksud di sini, hafizakumullah, kenapa sebagian dari kaum muslimin meninggalkan al-muhkam dan menggunakan al-mutasyabih? Kenapa cari dalil untuk mereka membolehkan bergabung di julus sama fulan dan fulan? Padahal muhkamnya adalah kita menjauhkan diri dari orang yang ada padanya kesalahan yang terkait dengan dakwah. Jadi hafizakumullah, al-muhkam sangat jelas yang kita pegang.
Dan kita jangan menggunakan al-mutasyabih. Jika ingin kokoh dalam sunnah, jika ingin selamat, maka mestinya engkau mencari dalil yang muhkam dan kamu memegang dalil tersebut menjadikan dasarnya agamamu, dan dalil yang kamu dengar yang engkau sendiri atau ada yang bawakan yang dalil tersebut tidak cocok, tidak sesuai dengan al-muhkam, maka harusnya engkau kembalikan kepada, harusnya pertama kali engkau pegang muhkam dan kamu meyakini bahwa ada makna yang benar yang cocok dengan al-muhkam. Jangan kebalik, tinggalkan al-muhkam dan mencari dalil mutasyabih yang menguatkan apa yang di hatimu. As'alullah al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Ini hanya contoh, padahal contoh sebenarnya kalau disebutkan mungkin lebih jelas, bisa dipahami dengan baik. Termasuk masalah akidah, termasuk masalah manhaj, termasuk masalah pun fikih. Walaupun masalah fikih ada ayat muhkamat mengharamkan sesuatu, maka ada yang mencari mutasyabih yang membolehkan. Karena ada memang dalam hatinya ingin caranya gimana mengatakan bahwa ini halal. Al-ghina'u haram. Nyanyi haram, muhkam. Ada sekarang di zaman kita ini ada yang suka ghina, maka cari dalil yang bolehkan. Ada maknanya ini ayatnya adalah berarti boleh, ada hadisnya ini berarti boleh. Contohnya apa? Contohnya adalah mereka mengatakan Sahihain ketika Rasulullah masuk ke rumahnya setelah di hari raya, maka dapat dua anak kecil perempuan yang mana mereka nyanyi yang tidak ada alat musik, menggunakan syair saja. Sudah anak kecil di hari raya, ya, dan menggunakan syair. Wa fina Rasulullah ya'lam ma fi ghadi. Maka mengatakan berarti boleh nyanyi. Buktinya Rasulullah membiarkan mereka. Buktinya Rasulullah mendengar. Buktinya ketika Abu Bakar masuk ke rumahnya melarang dua anak perempuan tersebut, Rasulullah mengatakan tinggalkan mereka nyanyi karena memang di hari raya. Ini ingin menjadikan dalil bahwa al-ghina'u halal. Mutasyabih, makna muhkamnya yang dari hadis tersebut adalah al-ghina'u haram kecuali di hari raya untuk anak kecil perempuan dan menggunakan syair yang tidak ada alat musik. Itu makna benar, berarti boleh di situ. Adapun di luar tiga syarat yang tadi berarti jatuhnya kembali kepada muhkam haram. Jelas. Walakin ahlu zayghi yattabi'una al-mutasyabih. As'alullah al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Dan sangat banyak contohnya. Karena ini kembali kepada dasar dalil Ahlus Sunnah dan dasar dalil bid'ah. Engkau akan dapat seluruhnya dasar dalil ahlul bid'ah kembali kepada al-mutasyabih. As'alullah al-afwa wal afiyah. Ada yang mendalil, ada yang kembali kepada atau menggunakan dalil yang bolehkan meminta tolong kepada selain Allah boleh. Jadi mutasyabih hadis al-dharir yang ma'ruf. Kenapa ayatnya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, hadis Nabi sallallahu dalam sunnah tidak menggunakan. Cari mutasyabih listadil biha ala jawazi
ad-du'a li ghairillah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka ini hanya contoh, dan mungkin di majelis yang lain disebutkan contoh yang lebih banyak supaya jelas dasar ini. Karena hal ini sangat penting jika ingin akidahmu selamat, manhajmu selamat, manhaj yang am atau manhaj yang terkait dengan al-istidlal bil masail al-fiqhiyah wa ghairiha. Insyaallah jelas ini. Ar-riba haram. Dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa jadi ada yang mencari dalil yang membolehkan riba al-bunuk. Ada yang membolehkan riba al-bunuk, riba yang dari bank. Apa dalilnya? Mutasyabih. Yabhath 'an al-mutasyabih. Ahlus Sunnah jika dapat fatwa seperti itu dia bingung, kembali kepada al-muhkam, yang jelas, riba haram saya tinggalkan riba. Selesai. Itu yang dia pegang. Asallallahu al-'afwa wal-'afiyah. Wa ahlul bid'ah yatawarathuna usulahum wa syubhahum ad-dhallah. Ahlul bid'ah itu mereka seakan-akan mewarisi ilmunya, dasarnya kepada yang bawahnya. Fal Jahmiyah aslu firqah yang paling sesat atau yang paling pertama sesat dalam masalah as-sifat. Dasarnya mereka adalah menafikan seluruh sifatnya dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dasarnya adalah supaya tidak mengatakan bahwa Allah mirip dengan makhluk, menafikan seluruh sifatnya Allah dan nama-nama Allah. Maka ahli warisnya Mu'tazilah adalah Jahmiyah adalah Mu'tazilah. Walaupun warisannya tidak 100% sudah dibagi. Maka mereka mengatakan dasarnya Jahmiyah benar, tetapi tidak semua. Kita ambil sebarunya saja. Mereka menafikan seluruh sifatnya Allah, tetapi mereka isbatkan seluruh namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jahmiyah seluruhnya mereka menafikan. Al-Mu'tazilah sebarunya yang nafikan. Ja'a al-Kullabiyah wal Asy'ariyah. Mereka juga dapat warisan dari Mu'tazilah. Mereka mengatakan benar apa yang dikatakan Mu'tazilah, tapi tidak seluruhnya. Mereka mengikuti Mu'tazilah dengan mengisbatkan seluruh nama Allah. Adapun sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala mereka bagikan. Ada yang mereka isbatkan dan ada yang mereka nafikan. Yarithuna ad-dhalal an ba'dihim al-ba'd. Kama ahli sunnah wal jamaah yarithuna al-haq an a'immatihim ila at-tabi'in ila sahabat an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi وسلم. فلأجل هذا فأهل السنة ثابتون على أصولهم لا ينتقلون عنها لا يتزعزعون عنها. ما من سني يعيش في بلد إلا وعقيدته ومنهجه سواء بالذي يعيش في بلد أخرى ولو كان في زمن مختلف. فالعقيدة واحدة والمنهج واحد والسبب في ذلك هو اتحاد المصدر وتمسكهم بالمحكم. أما أهل البدع فيتناقضون ويختلفون ويضطربون. أهل السنة من قديم الزمان dari zamannya sahabat sampai sekarang tidak ada yang membolehkan al-khuruj al-hakim. Ahlul bid'ah mutanaqidun, tanaqud. Kadang boleh, kadang haram, sesuai dengan hawa nafsunya. Ya.
Kalian tahu Al-Qardawi? Yusuf Al-Qardawi, tokohnya kaum muslimin yang baru saja meninggal. Dia membolehkan al-khuruj al-hakim, memberontak. Boleh. Di mana-mana dia ceramah, boleh. Hakim zalim, hakim fajir, boleh. Ya. Ketika naik presiden di Mesir dari golongan mereka, baru dia keluar di TV, baru dia baca dari kertas dalil-dalil yang mengharamkan al-khuruj al-hakim. Baru ingat. Dulunya boleh. Jatuhkan seluruh presiden, boleh. Ya. Tetapi apa? Jika presidennya di Mesir naik dari golongannya mereka, baru dia ingat, dia tidak hafal, dia bacakan kitab, bacakan di kertas. Tidak boleh khuruj al-hakim, baru sekarang ingat. Lalu juga di negara yang dia tinggal, dia tidak bolehkan khuruj al-hakim, karena memang negara situ hakimnya apa? Dari mereka. Ada negara lain yang mana mereka itu hukumnya dengan hukum bukan hukum Islam, tetapi harus taat kepadanya. Apa sebabnya? Karena dari golongan mereka. Tapi negara Islam seperti Arab Saudi jelas hukum dengan agama Allah, boleh al-hakim. Fi qulubihim zayg, tandahnya ahlul bid'ah fi qulubihim zayg. Karena itulah bersihkan hatimu dari az-zayg, dari al-hawa. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Kapan mereka ingin mengatakan ini halal, cari dalilnya. Besoknya tidak mau gunakan dalil itu, tinggalkan. Cari dalil yang mengharamkan. Zayg wa dhalal, Allahul musta'an. Inhiraf al-manhaj As-Sunni, As-Salafi, Al-Qurani. Saya ulangi lagi kembali dengan terakhir insyaallah, yaitu Ahlus Sunnah selalu apa? Pegang ad-dalil al-muhkam, al-usul al-muhkamah. Belajar usul sunnah yang jelas, muhkamat, dan itulah yang kita pegang. Dan apapun atau dalil yang bukan muhkam, kita kembalikan kepada muhkam. Akan jelas bagi kita maknanya, makna yang benar. Jika kita tidak mengetahui dalilnya as-sunnah yang muhkam, kita akan sesat. Jika kita tinggalkan al-muhkam dan kita mencari dalil mutasyabih, dah sesat. Kita, jika ada orang yang lemparkan syubhat, dia menggunakan dalil mutasyabih, kita goyang dalam manhaj, dalam akidah. Ada yang mengatakan boleh al-istighatsah bi ghairillah. Dalilnya ini, wah berarti boleh istighatsah, minta tolong selain Allah. Ya akhi, hadza mutasyabih, kembalikan dia dalil itu kepada muhkam, akan jelas bagimu. Harus kita perhatikan masalah ini, hafizakumullah. Jika tidak perhatikan, maka akidahnya kita, manhajnya kita yang rusak. Asallallahu al-afwa wal afiyah. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali kepada al-muhkamat wa tarkil mutasyabihat. Berdalil dengan al-muhkam dan mengembalikan al-mutasyabihat ila al-muhkamat. Makanya saya ulangi, kembali belajar dengan baik al-usul al-muhkamat fi kulli bab, fi bab al-i'tiqad, fi bab al-manhaj, fi bab al-istidlal al-fiqhi, dan itulah yang kita pegang dan kita kembalikan. Apa-apa yang kita melihat tidak jelas bagi kita, yang tidak sesuai dengan muhkam, kembalikan diri itu kepada muhkam.
Bisa kalian bedakan antara syubhah dan iskal? Ada beda antara syubhah dan iskal. Syubhah jelas, apa iskal? Bedanya adalah fidakumullah, jika kamu memiliki dalil muhkam, maka jika baca atau dengar dalil yang tidak sesuai dengan muhkam, itu namanya iskal. Tidak membuat kamu ragu tentang muhkam. Masih kamu pegang muhkam, dalil yang lain tidak membuat kamu ragu. Tidak membuat pikiran kamu goyang masalah ini. Tetap, ini kan haram, ini kan tidak boleh. Tapi dalil ini mungkin ada makna yang lain. Ini namanya iskal. Karena dasarnya kamu kokoh. Adapun syubhah yang membuat kamu ragu. Ragu tentang dasar yang kamu pegang sebelumnya. Dengar misalnya ada ceramah ahlul bidah yang mana harus kita tinggalkan mereka, tapi mungkin ada yang sampaikan dalil boleh khuruj al-hakim, boleh al-istighatsah bi ghairillah, boleh ad-dabh li ghairillah, atau semisalnya. Mereka menggunakan dalil. Jika engkau tidak memahami muhkam, maka engkau bisa apa? Bisa kena syubhat. Goyang muhkammu dan kamu bisa jadi apa? Menganggap bahwa bisa jadi benar. Du'a li ghairillah wa istighatsah bi ghairillah wa khuruj al-hakim. Sebabnya kamu tidak memahami betul-betul al-muhkamat. Jadi itulah bedanya orang sunni yang belajar muhkam, tenang. Dengar apapun yang disebarkan yang dalil tidak jelas, dia tidak goyang dalam akidahnya, dalam manhajnya. Adapun yang tidak mengetahui muhkamat, maka diberikan faidah bagaimana yang dalil tidak jelas, dia menghalalkan. Besok dapat dalil yang menghalalkan, dia menghalalkan. Hari ini sama ahlus sunnah, besoknya sama ahlul bid'ah. Karena itulah ketika datang seorang ahlul bid'ah kepada Imam Malik, dia berkata kepadanya apa? Nazirni, saya ingin berdebat bersamamu, saya mau jidal, bersamamu niqash. Kata Imam Malik, jika saya kalahkan kamu, kata dia, saya ikut kamu. Kata Imam Malik, jika kamu kalahkan saya, kata orang itu, kamu ikut saya. Ya, jadi saat ini saya bilang halal karena jidal, besok abang ikut kamu. Jika saya kalah, saya ikut kamu. Jika kamu menang, kamu ikut saya. Itu maunya dia, ahlul bidah. Imam Malik bilang, idhab, tabhath an syakin mithlak, amma ana fa'ala yaqin min dini. Itu maknanya. Kata beliau apa? Saya kokoh di dalam agamaku. Kamu pergi cari orang yang ragu seperti kamu, yang ketika dapat sedikit jidal, kalah, pindah agama, pindah akidah. Besoknya dia ketemu sama orang ajdal, kama qala Malik rahimahullah, yang mana ajdal itu lebih pintar dia apa? Bicara. Kamu tinggalkan lagi akidahmu, mengikuti itu yang ajdal. Besoknya lagi ketemu orang yang lebih ajdal lagi, tinggalkan lagi apa? Akidahmu, mengikuti yang ketiga itu. Itu orang yang ragu, kata Imam Malik. Adapun kata saya, kata Malik, saya kokoh dalam agamaku. Saya memegang apa? Dasar ini haram, haram. Dasarnya ini. Jelas? Itu namanya hafizakumullah yang memegang apa? Al-muhkamat. Fitnah bagaimanapun gelapnya, fitnah bagaimanapun, as-sunni yang muhkam dia kokoh. Subhanallah. Bagaimanapun fitnah, kokoh dalam sunnah. Bisa jadi di satu daerah dia sendiri, bisa jadi teman-temannya dia meninggalkan akidah sunnah, mengikuti akidah yang lain. Dia kokoh. Apa sebabnya?
Taufiq min Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia memegang apa? Al-muhkamat. Subhanallah, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fitnah-fitnah yang lalu sampai fitnah yang sekarang, kita ada melihat orang yang seperti gunung, kokoh. Syubhat yang mengambil si fulan, mengambil si fulan di sekitarnya, dia nggak goyang. Muhkam ya akhi, darasa, ta'allama, belajar dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di atas dalil yang muhkam, yang jelas, dia kokoh di situ. Mau siapapun kanan kirinya ragu, bingung, pindah ke pikiran lain, dia tetap muhkam. Tetap apa dia? Thabit, kokoh di dalam jalannya. Karena dia menggunakan beristidlal kembali kepada al-muhkamat ya akhi. Jadi ini hafizakumullah, sesuatu yang kita harus perhatikan di dalam hidupnya kita. Yang mana muhkam, itu yang kita pelajari, itu yang kita pahami dengan baik-baik. Ada mutasyabihat, kita kembalikan kepada muhkam, selesai. Makanya hafizakumullah, wasiat, nasihat yang sangat penting bagi kita hafizakumullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sampai pun disiksa untuk dia mengatakan Al-Quran makhluk. Sampai pun Al-Khalifah Al-Ma'mun, dia berkata kepada Imam Malik rahimahullah, kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, katakanlah Al-Quran makhluk wahai Imam, saya suka kepadamu, saya akan menjadikan orang yang mendekat dari saya. Saya akan. Beliau rahimahullah ta'ala thabit. Thubut al-jibal, seperti gunung. Dia berkata kepada Al-Ma'mun apa? Hatali aw i'tini ayatan min kitabillah aw min sunnati rasulillah aqulu bih. Subhanallah, thabat. Coba bawakan satu ayat, satu hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan Al-Quran makhluk, saya ikuti. Jelas? Ada pun ahlul bid'ah seperti Ibn Abi Du'ad Al-Mu'tazili yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia juga menggunakan mutasyabih. Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan seluruh sesuatu. Berarti Quran apa? Termasuk dalam kata sesuatu, berarti makhluk. Mutasyabih. Apa muhkamnya? Bahwa Al-Quran kalamullah. Kalamullah dari sifatnya Allah, dan Allah dan sifatnya tidak makhluk. Hatta yasma'a kalam Allah. Muhkam, tidak goyang. Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Sudah ada syubhat, sudah ada apa? Siksaan, disiksa, tetap kokoh. Rahimahullah ta'ala. Yang memukulnya Ahmad bin Hanbal itu, dia bilang, saya telah memukulnya 80 saut, pukulan. Dia bilang, jika saya mukul apa? 8 saut itu pukulan, saya mukulnya onta yang besar, kata dia apa? Kulit dan tulangnya, kulit dan dagingnya akan jatuh. Subhanallah, siksaan yang sangat berat. Ada juga dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meninggal di dalam fitnah tersebut. Ibn Nuh, Muhammad ibn Nuh dan Na'im bin Hammad meninggal karena disiksa. Mereka tidak goyang dalam akidahnya. Walaupun ada iskalat, syubhat yang dibawakan oleh Ahmad bin Abi Du'ad Al-Mu'tazili Ad-Dal, tapi Ahlus Sunnah kokoh di dalam akidahnya. Kita memiliki keyakinan bahwa Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluk, dengan dalil yang muhkam, itu mereka pegang. Ayat-ayat yang mereka gunakan Ahlul Bid'ah, dari Ahlul Bid'ah, itu mutasyabih, kembali kepada muhkam. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala
sekitar 20 kali dipenjarakan. 20 kali. Bayangkan 20 kali dipenjara, masuk, nggak lama lagi keluar, masuk lagi. Mereka hanya disuruh apa? Tinggalkan akidahmu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliaunya rahimahullah kokoh dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas? Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Fitnah bagaimanapun, syubhat bagaimanapun, mereka kokoh dalam sunnah. Bisa jadi ada orang yang membawakan ayat yang menafikan, yang maknanya mutasyabih, menafikan sifat. Itu mutasyabih, muhkamnya kita isbat jami'us sifat. Maka hafizakumullah, ringkasnya majlis ini adalah harus kokoh di dalam masalah, dalam akidah, di dalam manhaj, di dalam tariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita fokus belajar usulus sunnah, usul Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita hafal dan kita menghafal al-ayat wal ahadith al-muhkamat, dan jangan sekali-kali kita tinggalkan al-muhkamat tersebut. Faham insyaallah ini? Jelas? Jangan menggunakan juga dalil akli membantah dalil muhkamat. Sekarang main-main orang. Tidak ada dalil yang menguatkan syubhatnya, mereka menggunakan dalil akli, main akal. Tapi kan begini, tapi kan begitu. Mana muhkamnya, mana dalil muhkam? Tidak ada. Nah, itu dia yang besoknya pindah lagi pikirannya. Itulah haluzighi wad dalal. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yuslihana wa yuwaffiqana li kulli khair wa salah. Aj'alna min ahli sunnati wal jamaah ila an nalqahu subhanahu wa ta'ala. Fa inna a'zam al-minan an namuta al-islam was sunnah, kama qala rajul. Ada seorang laki-laki berkata kepada Ahmad bin Hanbal rahimahullah, fulanun mata fa inni hazin alaih. Dia sedih ketika ada saudaranya yang meninggal. Kata Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad rahimahullah, apakah dia meninggal atas sunnah? Kata beliau, iya. Kata Muhammad rahimahullah ta'ala, maka tenanglah, dia sudah mati dengan seluruh kebaikan. Di atas seluruh kebaikan. Meninggal atas Islam dan sunnah. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala an yuhyiyana ala sunnah wa an yumitana ala sunnah ila an nalqa Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair. Subhanakallah bihamdika. Ya anta. Assalamualaikum.